Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast hari ini bersama saya Devin Emilian di Cerdas Keuangan. Nah, hari ini kita akan bahas skandal yang sangat besar datang dari salah satu BUMN yang saya yakin paling sering kita kunjungi, Pertamina. Gila, 1.000 triliun hilang. Selama ini kita dengar ya, ketika kenaikan BBM, pasti alasannya biaya import yang tinggi, negara kita tidak bisa lagi sanggup untuk mensubsidi minyak untuk rakyatnya. Sudah terlalu banyak subsidi untuk rakyat yang memberatkan APBD negara. Ternyata subsidinya malah dimanfaatkan oknum pejabat. Padahal uang negara itu datangnya sebagian besar dari setoran pajak rakyat, hasil keringat kita. Setelah kasus mega korupsi ini terbongkar, Pertamina meminta maaf dan berjanji akan evaluasi sistem tata kelola. Cuma itu sajakah? Bagaimana dengan rakyat yang telah ditipu selama ini? Cobalah kita berpikir. Apakah kita memang sudah terlalu lama terjebak dalam sistem yang dugaannya sengaja dibuat kurang transparan, sehingga tanpa kita sadari, kalau kita sudah ikut dijebak dan dimanfaatkan untuk memperkaya oknum, para mafia migas. Padahal, katanya BUMN itu milik negara, milik rakyat. Tapi, kalau benar milik rakyat, kenapa makin hari rakyatnya makin susah? Sementara para oknum pejabat yang harusnya mengabdi pada rakyat makin kaya. Kalau sistemnya semua terus-menerus begini, enggak heran kalau dilaporkan bisnisnya terus merugi. Padahal sebagian besar bisnisnya itu monopoli, kok bisa rugi? Para oknum hidup mewah dan nyaman, sementara kita harus hemat-hemat. Pemerintah terus menambah hutang, ujung-ujungnya siapa yang harus bayar? Kita. Pajak naik, harga barang naik, rakyat tambah miskin. Jadi teman-teman, stop jadi korban sistem ini. Ini waktunya kita sadar bahwa untuk menunggu sistem itu berubah, mungkin kita harus menunggu bertahun-tahun lagi. Masalahnya, pendapatan kita makin hari terasa tidak cukup. Karena selama negara kita tidak bisa berantas korupsi-korupsi ini, oknum akan makin kaya, kita akan makin miskin. Nah, bagaimana cara kita bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang makin menghimpit kita? Saat sebuah harga barang naik akibat nilai dolar naik, harga minyak listrik dan gas ikut naik, atau ketika pemerintah harus mengurangi subsidi pada bahan pokok sehari-hari. Solusinya, terapkan dulu langkah pertama. Segeralah memiliki mindset orang sukses. Cari cara untuk membuat uang bekerja untuk kita. Jadi kalau hari ini kita bekerja dan menghasilkan uang, mulailah kurangin belanja barang konsumtif dan cari cara supaya kita bisa memiliki pendapatan dalam dolar. Jadi ketika harga barang-barang naik karena pengaruh dolar, kita tidak terlalu terpengaruh. Ikuti terus podcast Kecerdasan Keuangan ini. Janganlah kita terjebak dalam hidup habis bulan, habis gaji. Salam cerdas keuangan.